Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi, pada malam ini saya rindu untuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam ini, tertulis dalam Efesus 2, ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku, setiap hari kita hidup di dunia ini, kita disertai oleh kasih karunia Allah. Namun, terkadang kita lupa akan hal ini, dan merasa bahwa segala sesuatu yang kita miliki, adalah hasil usaha dan kecerdasan kita sendiri. Kita mudah terjebak dalam keangkuhan, dan merasa diri kita lebih berarti daripada orang lain. Tetapi, Alkitab mengajarkan kepada kita, bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian Allah, karena kasih karunia-Nya. Yang pertama, mengenali kasih karunia Allah. Kasih karunia adalah anugerah, dan belas kasih yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, jelas disebutkan bahwa keselamatan kita adalah karena kasih karunia-Nya, bukan karena usaha kita sendiri. Ini adalah pengingat yang penting bagi kita agar selalu menghargai dan mengenali bahwa segala sesuatu yang baik dalam hidup kita adalah karunia dari Allah. Yang kedua, bersyukur dan menghidupkan kasih karunia. Menghidupkan kasih karunia Allah berarti hidup dengan sikap syukur dan rendah hati. Ketika kita menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah berkat dari Allah, hati kita akan terbuka untuk bersyukur, dan tidak lagi merasa sombong. Hidup dengan kasih karunia-Nya juga berarti kita harus memberikan kasih karunia, dan belas kasih kepada orang lain, sebagaimana Allah telah memberikan kepada kita. Yang ketiga, berbagi kasih karunia dengan orang lain. Saudaraku, bayangkan seorang wanita bernama Maria yang memiliki karir yang sukses, dan kehidupan yang nyaman. Dia adalah seorang ahli hukum terkenal yang dikenal karena kecerdasan dan kerja kerasnya. Maria telah meraih banyak penghargaan dan menjadi panutan bagi banyak orang. Suatu hari, Maria bertemu dengan seorang pria tunawisma bernama Yohanes di sebuah taman. Yohanes adalah seorang pria yang mengalami kesulitan hidup dan kehilangan segalanya karena berbagai masalah dalam hidupnya. Dia merasa terlunta-lunta dan tidak ada harapan untuk masa depannya. Tertarik dengan keberanian dan ketabahan Yohanes, Maria memutuskan untuk berbicara dengannya. Melalui percakapan itu, Maria menyadari betapa berharganya hidupnya, dan bahwa segala sesuatu yang dia miliki adalah anugerah dari Allah. Dia juga menyadari bahwa dia bisa menjadi alat berkat bagi Yohanes dengan berbagi kasih karunia Allah yang telah diberikan padanya. Maria memutuskan untuk membantu Yohanes dengan memberikan makanan, pakaian, dan bantuan lainnya. Selain itu, dia juga memberikan harapan dan semangat kepada Yohanes agar tidak menyerah dan terus berusaha memperbaiki hidupnya. Maria mengajak Yohanes untuk mengenal kasih karunia Allah, dan bagaimana kasih itu bisa mengubah hidup seseorang. Dalam perjalanan waktu, Yohanes merasa dihargai dan dicintai oleh Maria,
dan ia juga mulai percaya bahwa ada harapan untuknya. Dukungan Maria membantu Yohanes untuk memulai hidup yang baru, dan dia bahkan menemukan pekerjaan yang menghargai kemampuannya. Yohanes mulai mempercayai kasih karunia Allah, dan hidupnya berubah menjadi lebih baik. Saudaraku, ilustrasi ini menggambarkan bagaimana ketika kita mengenali kasih karunia Allah dalam hidup kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kasih karunia Allah bukanlah sesuatu yang hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi harus dibagikan dengan sukacita kepada sesama, sehingga mereka juga dapat merasakan kebaikannya. Semakin kita hidup dalam kasih karunia-Nya, semakin kita mampu menjadi saluran berkat bagi orang lain, dan menyaksikan perubahan positif dalam hidup mereka. Dengan menghidupkan kasih karunia Allah dalam hidup kita memuliakan dan menyenangkan hati Allah, dan hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita dan tujuan yang sejati. Ingatlah, segala sesuatu yang kita miliki adalah karunia-Nya, dan dengan rendah hati, mari kita berbagi kasih karunia itu dengan orang lain untuk kemuliaan-Nya. Saudaraku, menghidupkan kasih karunia Allah dalam hidup kita adalah panggilan yang mengubah dan mendalam. Saat kita menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah-Nya, dan bukan hasil dari usaha kita sendiri, hati kita akan penuh dengan rasa syukur dan rendah hati. Kasih karunia-Nya adalah sebuah hadiah yang tak ternilai, dan ketika kita hidup dalam kesadaran akan kasih-Nya, kita akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dalam perjalanan hidup ini, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan sentuhan kasih karunia Allah. Melalui sikap rendah hati dan belas kasihan, kita bisa memberikan pengharapan dan perubahan bagi mereka yang menghadapi kesulitan dan keputusasaan. Saat kita berbagi kasih karunia, kita mewujudkan kasih Allah dalam tindakan nyata, dan dunia ini menjadi lebih indah. Namun, kita juga harus mengingat bahwa menghidupkan kasih karunia Allah bukanlah perbuatan yang sementara. Ini adalah panggilan untuk hidup setiap hari, dalam setiap tindakan dan kata-kata kita. Dalam setiap kesempatan, mari kita mencari kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain, sebagaimana Allah telah menjadi berkat bagi kita. Dan ketika kita melangkah dalam kasih karunia-Nya, janganlah ada ruang bagi keangkuhan atau kesombongan. Tetapi biarlah kasih karunia itu membentuk karakter kita, sehingga hidup kita mencerminkan kasih, kebaikan, dan belas kasihan Tuhan. Disitulah kehidupan yang penuh makna ditemukan, ketika kita mengalami keajaiban kasih karunia Allah yang tak terbatas. Ketika kita membiarkan kasih karunia Allah menyala dalam hidup kita akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Hidup ini mungkin penuh tantangan dan pergumulan, tetapi dalam kasih karunia-Nya, kita diberdayakan untuk menghadapinya dengan keyakinan dan kekuatan. Jadi, mari kita hidupkan kasih karunia Allah dalam hidup kita, dengan rendah hati menerima, dan berbagi karunia-Nya kepada orang lain. Jadikanlah hidup kita sebagai cermin, yang mencerminkan cahaya kasih-Nya kepada dunia ini. Dan ketika perjalanan hidup ini berakhir, kita akan menyaksikan betapa besar pengaruh kasih karunia Allah dalam membentuk, dan menyinari hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Dengan itu, kita akan memuliakan nama-Nya, dan memberi kemuliaan yang layak, bagi Sang Pemberi kasih karunia yang tak pernah berkesudahan. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami, dan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu,
selalu baru tiap hari. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Ya Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, dan masalah kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan, dan masalah yang mereka sedang hadapi. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap, dan percaya sepenuhnya hanya padamu saja. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, dan pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, apabila saudara merasa terberkati dengan renungan pada malam ini, jangan lupa subscribe channel ini, agar saudara bisa mendapatkan notifikasi terbaru, dan renungan setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati.